Restokim Grosseria. Nidius Entertainment. Wah, pakai fitur lifestyle di BCA Mobile. Semua bisa terkabul, mantul. Makanya buka tabungan dulu di BCA Mobile. Selamat sore semuanya. Maaf tadi kami masuk 30 detik sebelum bumper mulai ya. Salah arahan, terima kasih banyak. Enggak, salah saya, terima kasih banyak. Siang dan sore semuanya, perkenalkan nama saya Ando Vida Lopez. Saya di sini sekarang bekerja sebagai VP dari Content Creator dan Komunitas di Narasi. Dan bersama saya, no need for introduction, Luna Maya. Tepuk tangan untuk Luna Maya semuanya. Oh, thank you. Handovi, thank you. Selamat sore semuanya. Super happy to be here and honored. Thank you juga. Ini sebenarnya gue agak deg-degan. Mau ngomongin apa sih kita? Kita mau ngomongin konten. Konten Karena kan ya? zaman sekarang content is king. Or Content is life. content is queen, right? Jadi sekarang mau ada platform sejuta di sebanyak apapun di dunia, mau ada streaming service A, B, C, semuanya perlu diisi dengan konten. Bener banget. Somehow it become, apa ya, benar-benar seperti kayak lagi bernafas konten di mana-mana. Betul. And sometimes that can be a double-edged sword. Kadang-kadang itu bisa baik, kadang-kadang itu bisa buruk. Tapi gua secara pribadi harus belajar dari sesepuh dan senior di dunia entertainment industry. Seperti Luna di sini. Di mana the way I enter the industry sangat-sangat beda dengan ketika Luna sendiri. Atau Luna enter the industry. Tapi I'm very impressed the way you are still relevant through all these years. Dan bahkan dari tahun the early 2000s and late 90s sampai sekarang 2022, you're still adapting, evolving, dan all that. Yes, kalau ditanya aku juga surprise dengan perjalanan karir sendiri ya. Kadang-kadang sempat berpikir ini paling abis ini selesai karena bermunculan banyak banget yang baru. Pada saat saya pertama kali muncul di dunia entertainment lah ya, bisa dibilang itu digital tuh sama sekali nggak ada. Jadi konten itu adalah diproduksi oleh televisi, cetak, majalah, karena memang fasenya dan masanya pada saat itu. Jadi kita berpikir ya kalau TV udah kita nggak dipakai, nggak ada demand lagi dari produser atau PH, ya selesailah kita. Kita mau berkarya bagaimana? Tapi dengan adanya era digital ini perkembangan yang luar biasa, kita bisa menjadi produser sendiri ternyata. Kalau kita nggak di-calling, ya kita meng-callingkan diri kita sendiri. So we create our own content. Tujuannya sama kok, platformnya aja yang berbeda. Mungkin yang biasanya kita dibayar, sekarang kita harus sedikit mengeluarkan budget untuk memproduksi konten tersebut. Tapi without budget juga bisa kok, paling dari handphone. Asah skill-skill ngedit dikit juga bisa, taruh musik-musik yang lucu ataupun apapun itu juga bisa. Ya memang perkembangannya itu benar-benar aku alamin lah di generasi sebelum ada konten seperti sekarang ini. Dan kalau ditanya tadi aku thank you banget dibilang selalu relevan itu ya karena aku selalu berusaha untuk ya up to date gitu loh. Apa sih yang sedang terjadi di dunia ini?
sedang apakah yang diperbincangkan, yang sedang digemari oleh generasi di bawah kita, bahkan di atas kita ya kita harus tahu. Saya tuh selalu mencoba, walaupun kadang-kadang kontennya alay, saya coba selalu tahu apa sih yang lagi yang lagi viral, yang lagi benar-benar membuat semua orang membicarakan. So being relevant adalah mungkin sedikit tahu lah tentang hal itu ya. So ya terus berkembang, jangan pernah menutup diri dan jangan pernah mau untuk bilang, aduh itu anak kecil gue gak ngerti deh, gak usah, gue gak mau urusan sama yang kayak gitu-gitu. Kayak misalkan ya memang dunia saya deket sama konten ya berarti yang lagi relevan anak-anak sekarang TikTok, Instagram, atau bahkan YouTube. YouTube juga pada bikin konten segala macam. Ya memang kadang-kadang terdengar cemen, alay, tapi memang ya kalau bicara soal industri ya lagi di situ and it's money making. That's how you menggerakkan orang untuk misalkan ya menginfluence orang dari konten sehingga hasilnya tujuannya apa sih? Kalau yang punya brand ya hasilnya pasti pengen jualan. Kalau kita sebagai konten kreator misalkan kita pengen menghibur ya kontennya harus menghibur tapi sesuai dengan karakter dan apa sih kita mau persona yang ditampilkan seperti apa gitu. Thank you very much. Piggyback on that. Yes. Menghibur tapi sesuai dengan karakter yang kita punya masing-masing. Yeah. Sedangkan pasti Luna sendiri dari tahun 2000, 2010 sampai 2020 pasti bukan Luna yang sama. Right? Yes. It's a different person. Of course. So how do you keep that balance between being yourself and who you are and what content yang lu kasih ke audience? Ini kadang-kadang it's a good question juga ya. Being authentic itu selalu works untuk seorang konten kreator baru. Kalau bisa dibilang yang authentic, yang agak keluar dari banyak biasanya orang nih, itu selalu ditengok. Either dia unik, either dia lucu banget, atau memang pemikiran dia yang benar-benar membuat orang tuh jadi berpikir gitu dengan cara dia ya misalkan Kanana atau lo di narasi itu kan membahas isu-isu yang membuat kita tergelitik lah untuk peduli lah ibaratnya kegelisahan-kegelisahan yang memang kita bicara soal politik misalkan atau ada juga konten-konten yang kita berbasis pada komedi atau juga ada konten-konten yang bicara soal fashion, beauty atau misalkan soal traveling atau bahkan kuliner juga ada. Jadi memang ada segmennya masing-masing yang orang juga tertarik untuk mendalami konten-konten itu sendiri. So kalau ditanya personanya Luna tuh sebenarnya apa sih? Ya berangkat dari apa yang aku suka. Biasanya yang paling dekat dengan kita itu apa? Ya kalau yang paling dekat dengan saya itu traveling. Kebetulan beauty, saya memiliki perusahaan dan bergerak di bidang kecantikan, skincare, kosmetik. Dan memang itu adalah dunia yang paling dekat dengan saya. Tiap hari dengan pekerjaan saya nggak lepas dari make up. Nah itu. Terus ketiga yang dekat dengan saya juga saya suka olahraga misalkan gitu. Tapi mungkin tidak menjadi main. Tapi kan kita harus tahu kita tuh sehari-harinya ngapain aja sih gitu yang membuat kita tertarik. Nah biasanya kalau berawal dari apa yang kita suka, kita mengerjakannya juga dengan sepenuh hati gitu. Jadi bukan asal ikut-ikutan, oh lagi ngetren nih orang main tenis, ikutan main tenis. Padahal kita gak bisa main tenis gitu loh. Jadi berangkat dari situ dulu sih gitu. Dan ini beneran ya. Itu contoh ya tadi ya. Aku mau main tenis juga sih sebenarnya. Takutnya ntar gue main tenis dibilang gue sosok ikut lagi. Aku lihat sendiri backstage tadi sebelum kita naik ke sini. Kaluna sendiri lagi meeting, lagi ada di Zoom tadi. lagi di Zoom call, lagi meeting, pas lagi mau di briefing. Ya ini enggak kamu. Jadi saya oke, she's nggak mau diganggu. The epitome definition of a businesswoman and entrepreneur. Nah, aku mau ngomong soal ini aku penasaran ya. Sebagai orang yang masuk di zaman digital. 2011 Skinny Indonesian 24 lahir. Ya. Aku masuk ke YouTube. Tahun lalu 2021 aku pensiun dari YouTube. Sekarang aku kerja di narasi. Balik lagi dong. Balik lagi ya, tapi di company ya di narasi. Mbak Nana nggak ada. Oke, terima kasih. Jadi pas aku masuk kemarin, pas aku pensiun kemarin, I grew up with the comment section. So I grew up with people telling me how bad my voice is. How I'm not funny. Misalnya all the hate comment and netizen. Sedangkan, did you have that early in your career? Okay. How different was the netizen
Sebelum zaman digital dan sekarang, karena I couldn't experience that. You experience that. Tell me how you feel. So pertama kali masuk di dunia digital tuh pertama of course ya, aku Instagram zaman dulu tuh kan it's all about fotografi lah Fotografi. ya. Kita pengennya fotonya estetik apa. Mana kepikiran jadi tempat OTD, mana kepikiran tempat untuk bikin video-video cantik gitu, nggak ada gitu. Cuma ya udahlah Instagram gitu. Tapi aku masuk ke dunia Twitter pertama kali. Twitter itu salah satu cara kita berinteraksi dengan cepat langsung kepada at that time aku pikir fans kita. Jadi kita bisa ngejawab-jawabin komen mereka, cara kita untuk ya say hello lah gitu. Dan di tahun itu pula aku mendapatkan pertama kali hate comments gitu loh. Dan of course buat anak yang gak ngerti dunia digital, and then kita gak pernah ketemu dengan orang itu, kok bisa ya orang itu ngomong begini gitu loh. Padahal he's not or she's not with us, with me 24 hours. Tapi say bad things about others gitu. So for me it's quite shocking ya. And then of course I cried. Gitu. I still remember my first comment that made me cry. Iya. Masih. Masih nangis gitu. Dan akhirnya berjalan, aku tetap bacain sampai akhirnya aku tipe orang yang kalau aku bacain itu it's just gonna make me stronger aja gitu loh. Aku tipe orang, mungkin ada orang yang pikir lebih baik gak usah didengar ya. Kalau aku tuh suka baca dan aku at that time ya nangis lah ya. Kalau sekarang aku gak pernah nutup komen, tapi aku baca dan aku coba tangkep lebih banyak komen yang mana sih gitu. Dan aku coba analisa siapakah kelompok-kelompok orang ini gitu loh. Apakah mereka adalah orang-orang yang suka konten yang aku bikin atau sebenarnya enggak. Tapi kalau sebenarnya konten aku lebih banyak orang yang positif, komennya positif, berarti ya mereka suka ya keep on doing it gitu loh. Jadi aku bukan tipe orang yang stop bikin konten apa yang aku suka hanya berdasarkan komen orang. Tapi untuk mendengarkan komen orang tuh penting juga sebagai sebagai masukan. Ya. Masukan gitu. Kalau misalkan komennya udah keterlaluan, melanggar ibaratnya bukan melanggar sih, tapi membuat keresahan banyak orang, ya I think we should stop. Jangan yang menyerempet sesuatu yang membuat kita juga gak nyaman. Kan kalau dibully terus capek juga kan ya. Kan kita juga pengen bikin konten yang buat orang itu melihat dan terinspirasi. Makanya namanya influencer. Once kita udah bisa menjadi influencer, artinya kita udah bisa menginfluence orang. Either itu behavior, either itu pola pikir, atau either itu adalah kemampuan kita untuk mengajak mereka membeli sesuatu. Makanya kita disebut influencer gitu loh. Dan ya hopefully we can menginfluence yang baik lah gitu dengan konten-konten kita. Tadi poin sangat menarik. Dengan influence yang kita punya, kita bisa membuat orang pingin tertarik untuk membeli produk-produk yang kita jual. Ya. Nah, apart from branded content, you yourself have your own brand, of course. Yes. Nah, bagaimana caranya membedakan konten yang dilakukan untuk your own brand atau konten sendiri, or how do you marry the two? To make an interesting content yang bisa, oke, ini gua, Luna Maya, ini brand gua, ini Luna Maya, ini gua dan I represent my brand. So how do you make that sort of content? Ya memang ini menarik banget ya gitu, karena kadang-kadang kalau kita punya brand jadi bisa kadang-kadang orang berpikir bias ya. Betul. Berpikirnya bias ya, makanya gue kalau misalkan di konten yang untuk brand sendiri gue gak pernah hard sale. Gak pernah hard sale ya? Gak pernah, buy this. Karena gue pakai. Dan Betul. beneran gue pakai gitu. Tapi ada brand-brand orang juga, misalkan brand yang memang datang masuk ke kita minta dibuatin konten, ada yang memang specifically minta hard sale. Ya mau gak mau ya memang kalau itu kebutuhannya ya udah kita lakuin aja. Tapi supaya konten itu walaupun hard sale, gimana caranya supaya benar-benar konten itu awareness dan reach-nya ke orang itu juga nyampe. Walaupun hard sell, bukan berarti kita nggak mikirin bagaimana membuat konten yang menarik untuk orang. Betul. Nggak asal cuma ya udah pakai. Aku menghindari banget mencoba mengulang konten yang cara yang sama. Walaupun kecenderungan itu terjadi, tapi aku tuh selalu mencoba. Karena orang kalau udah tahu itu konten ada embel-embel brandnya atau memang minta hard sell, tapi kita harus tweak it. We have to be more creative gitu loh. Gimana caranya membuat konten itu jadi menarik.
memang harus banyak cari tahu apa yang relevan itu, either itu pemberitaan, either itu dengan situasi, atau bahkan kolaborasi itu penting banget. Nggak bisa kita berdiri sendiri di zaman era digital ini, semua itu namanya kolaborasi. Dan kolaborasi itu yang membuat konten itu jadi bisa semakin menarik dan kuat sih gitu. Menurut aku ya, bisa salah sih. Speaking about collaboration, ini aku mau Collaboration. ngomong soal partner and who you work with to make your content. Yes. Sama 10 tahun kemarin aku kerja sama kakakku, Jovialda Lopez. And working with my brother is susah-susah seneng. So I want to ask you the same question. How do you choose your partner or siapapun yang Luna bekerja sama dengan di dunia content creating? Okay. How do you know which partner is right for you? Siapa yang bekerja sama dengan Luna? Or who's bad, who's good? How do you go through that process? Oke, yang pertama-tama sih buat daily kita pasti harus punya tim. Kalau aku di posisi aku sekarang, aku udah punya tim. Ya. Aku udah punya videographer, tim sosmed, sama ya editor lah ya, yang bisa jadi campers juga, jadi kameramen. Itu dulu deh, circle kita dulu untuk bisa kita jadikan tim yang cocok, yang bisa tahu bahwa kita nih arahnya kemana sih gitu. Of course awal-awal tuh harus dari kita gitu, berangkat dari kita banyak kasih pengarahan bahwa oh, hey, persona seorang Luna Maya itu adalah ABCDE. Jadi memang konten yang relevan untuk Luna dan bisa kemakan oleh audiens Luna adalah mungkin yang ABCDE. Tapi kadang-kadang kita juga boleh kok bermain di mana yang bukan eranya kita, bukan ranahnya kita. Let's say aku selipin kadang-kadang komedi gitu. Ya. Walaupun sebenarnya aku kan bukan komedian, aku bukan orang yang 100% lucu banget, enggak. Tapi setiap orang punya sense of apa ya, komedi lah di dalam diri mereka. Pasti kalau Their own komedi sense itu of humor. sense of Yeah. humor lah di dalam diri mereka. Pasti anything about comedy itu pasti cukup membuat mereka tuh nengok lah gitu. Pertama harus di situ dulu. Terus kedua adalah mungkin orang-orang yang punya sevisi sama kita, yang bisa ngeliat apa sih yang pengen kita kreasiin itu sejalan apa enggak gitu. Men-choose partner itu kayaknya lebih ya sama susahnya milih teman hidup ya. Ya. Sama aja susahnya karena ya membuat hubungan itu menjadi berhasil dalam kolaborasi itu pasti butuh usaha dan kedewasaan ya. Yang penting tujuannya sama, kita mau bikin konten yang bagus, konten yang arahnya jelas nih, visi keduanya sama nih. Makanya ya kebetulan partner-partner aku yang di TS Media itu ya hobinya sama. Hobinya traveling, hobinya ngumpulin points. Jadi ada dua kesamaan yang kita udah bisa berangkat bareng dan memang kita berdua bukan tipe orang yang pengen konten yang terlalu mengandalkan keviralan ataupun yang gimana-gimana banget. Tapi sedikit gimmick di konten itu juga gak apa-apa kok. Play with the gimmicks is also okay. Tapi gimmick yang seperti apa sih gitu. Of course yang sesuai dengan yang kita percaya, norm dan etiknya harus sejalan juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal travel content. Yeah. It's very interesting that you say that. When I started YouTube, there was always people I look up to. Ya. Ada YouTuber khusus dari luar negeri dan YouTuber dalam negeri yang, oh, it's my inspiration. Ya. Nah, for you yourself, do you have a digital creator or siapapun dalam negeri, luar negeri that maybe not inspires you, Yeah. but like, okay, gue mau patokan gue ke sini nih. Gitu. Sebenarnya oke, ini juga perdebatan waktu selebriti atau seorang let's say zaman dulu banyak banget penyanyi bahkan selebriti masuk ke dunia YouTube ya. Ya. Perdebatan juga di kalian YouTuber itu ya. Ya. Betul ya. Tapi in a way memang sekarang salah nggak salah tuh nggak ada yang salah sih sebenarnya. Kalian berpendapat kok ini artis masuk ke dunia YouTube sih, kok YouTuber juga masuk ke dunia televisi ataupun sebaliknya bahkan perfilman. Sebenarnya kita bicara masalah konten apapun medianya ya nggak salah. As long as kalian bisa mengconquer media yang kalian tuju dengan konten yang menarik untuk audiens yang kalian tuju dan ternyata works, sah-sah aja sih. It's my personal ini ya. Nah, menjawab tadi apa pertanyaannya kok jadi gue lupa deh. Who do you watch iya, for your traveling content? Nah, jadi waktu itu banyak banget aku nonton salah satunya kalian. Konten kalian menurut aku menarik banget.
sebenarnya lebih ke inspirasi itu lebih kayak, oh kalianlah pembuat konten yang sesungguhnya gitu. You guys are your own producer, kreatifnya, dan kalian yang menentukan segala macamnya dari skripnya gitu. Nah kalau kita dulu tuh kan kebiasa kita diberikan konsep oleh kreatif misalkan gitu. Kita punya acara nih begini, 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 begini. So of course I learned from that experience gitu. Oh ternyata ada acara-acara di TV yang memang sebenarnya menarik, tapi kok kadang-kadang gue pengennya begini kok nggak bisa gitu loh. Nah itu yang membuat gue tuh jadi pengen memproduseri acara-acara gue sendiri atau konten-konten gue gitu. Kalau ditanya siapa gitu ya mungkin salah satunya kalau misalkan talk show gitu, gue selalu suka dengan Ellen gitu. Seringan itu aja gitu, dia humoris tapi membawakannya juga enak, tapi back again ya Ellen adalah seorang komedian gitu lah. Gue nggak bisa seperti dia. Tapi kalau ditanya gue suka gitu. Interview yang ringan, interview yang tiba-tiba dapat aja ngulik sesuatu konten yang bisa dijadikan bahan gitu. Dan it's not easy gitu. Kalau ditanya itu. Kalau sekarang gue nonton YouTube itu yang gue cukup kagum itu kalau nggak salah Mr. Beast ya. Apa? Mr. Beast ya. Nah, itu mungkin yang tahu anak-anak ya. Itu ponakan-ponakan gue tuh tergila-gila dengan Mr. Beast. Pas gue nonton, kontennya tuh gokil, niat. Kontennya niat gitu. Nah niat itu sebenarnya nggak harus dengan budget gede kok. Konten itu bisa diproduksi dengan kreativitas yang luar biasa dengan alat bahkan dengan keadaan yang seminim mungkin. Ya masalah niat aja dan nggak usah memaksakan kalau memang kita nggak di sana, jangan dipaksain deh. Karena kalau bikin konten kalau kitanya berat, konten itu akan jadi jelek sih. Harus suka dulu sih. Ya setuju banget kalau kita membuat konten yang kita paksakan saja kayak there's no point karena ya udah dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita nggak mau. Tapi sekarang banyak sih gampang jadi viral kayaknya iya, juga. Iya. Aku mau bahas tapi takutnya panitia marahin. Tapi sebenarnya aku mau meluruskan sesuatu di sini. Iya. Ketika zaman-zaman kita konten-konten kreator dan ketika para artis-artis masuk, itu bukan soal kita marah atau kita nggak setuju. Oh gitu? Sama sekali enggak. Yang kita sayangkan adalah kepada platformnya sendiri. Oh justru ke platformnya. Ya, karena di mata kita platform. Kalau kita, my philosophy was we have to give everyone a fair chance. Nah fair chance. Of course. Jadi ketika siapapun yang punya nama mau masuk, yang nggak punya nama mau masuk, nggak masalah, fair game, equal game. Tetapi at that certain period of time, kita merasa bagi mereka yang tidak punya nama, tidak punya infrastruktur, tidak punya industri yang membacking, kasihan nih konten-konten kreator ini. Yang padahal sebenarnya kontennya bagus ya. Betul, dan I spoke that reason in this specific case to YouTube itself. Tetapi media menggiring opininya seperti ini mereka nggak cekcok. Sama sekali enggak. I was there. Radit is my senior. Radit is the one that gave me my career. Yeah. Jadi, tapi itu yang the misperception and misconception yang ada dan lahir di situ. Ya, itu terjadi sampai sekarang sih. Dan sampai sekarang. And setelah aku pensiun dari, I'm not a YouTuber anymore. Sekarang aku kerja korporat di Narasi. Terima kasih Mbak Nana. Nah, setelah aku kerja di Narasi, kayak I understand from a content creator standpoint, from a non-content creator standpoint. Jadi bisa lebih melihat dari sisi yang berbeda melihat dari sisi banyak. Dan secara pribadi ya, of course, I'm not gonna be politically correct. There are some content creators dari sisi dulu yang aku gak suka, tapi bukan karena dia artis ya, karena kontennya. Itu yang pengen aku garis bawahi di sini. Ya. Jadi itu. Cuma and again market kita suka, kadang-kadang suka bingung gak sih? Emang, kadang-kadang itu jadi perdebatan yang kita bingung. Kayak what do we want to do, what the market wants to do. Nah tapi ngomong-ngomong soal market. Iya. Oke, gua umur 28 tahun, nggak main TikTok. Karena for me, I don't understand TikTok. Aku aja ngerti Instagram, ngerti YouTube. Ketika TikTok bahasanya udah beda, kulturnya udah beda. Nah, that's me, I'm 28. Nah, for somebody who's been in the industry for a long time, how do you adapt to for example, the TikTok generation? Yeah. Is it hard to get into the culture untuk ini anak TikTok suka apa ya gitu? So buat aku susah ngerti. Mungkin karena aku udah
Susah ya? Nah, awalnya sih pasti ada penolakan seperti itu ya Iya. gitu. Oh my God, what is this? Joget-joget nggak jelas segala macam gitu. Eh, dan kalau bisa dibilang following atau followers dari TikTok sendiri sama Instagram tuh sebenarnya Beda. beda. Beda banget. Beda banget gitu loh. Jadi memang dan Twitter pun juga beda banget gitu loh. Ya. Konten di Twitter yang receh itu kayak nggak ya mungkin ada komunitasnya ya. Tapi somehow Twitter tuh lebih sadis ya gitu lah ya. Eh, kalau nggak sanggup di Twitter udah nggak usah lah gitu. Ya, Twitter is. Twitter is itu Ya. ibaratnya kayak lubang buaya men gitu. Kalau emang nggak kuat mental udah nggak usah di Twitter. Tapi it's fun to read sometimes. Karena kita kan pasti baca dong apa yang terjadi. Gue ya. masuk buat baca aja. Jadi gue masuk buat baca aja supaya tahu juga di Twitter yang trending apa, pembahasannya apa. Kadang-kadang kocak banget sih. So kadang-kadang kita dengan pembahasan yang trending kita tahu juga konten-konten yang lagi orang cari itu seperti apa. Nah cara masuknya juga bisa seperti itu supaya misalkan kita pemilik brand itu bisa selalu relevan dengan keywords kan ada keywords itu kita bisa masukin sehingga pemilik brand itu bisa riding the wave dengan kontennya mereka. Pasti kan kalau ya gue juga punya brand gitu loh. Gue juga punya brand, gue juga pengen menaikkan awareness brand gue gitu. Tapi of course dengan cara-cara yang ya elegan dikit lah, nggak ya sesuai dengan brandingnya kami gitu loh. Nah kalau misalkan TikTok itu sendiri, kita masuk ke TikTok itu karena sekarang memang gelombang TikTok tuh luar biasa banget. Ya. Any kind of bisa dibilang orang ya itu ada di situ sih. Betul, Itu ada di situ. Dan memang pasarnya TikTok itu memang gede banget. Bahkan entah di kota maupun di daerah tuh gede banget. Dan memang pangsa pasarnya marketnya lebih muda. Ya Gen Z dan di bawahnya itu. Yang membuat aku tetap ingin masuklah ke TikTok adalah relevansi itu gitu. Suka nggak suka kontennya memang kadang-kadang seorganik mungkin itu lebih laku di TikTok. Somehow lebih entertaining. Di TikTok kalau kita pakai kamera profesional. Gak dimakan. Gak dimakan. Iya benar-benar. Gue pernah ngepost kayak nggak jelas gitu-gitu, viewsnya jutaan. Pakai kamera apa segala macam, nggak kena gitu loh. Jadi memang di TikTok tuh yang sukanya yang organik, suka yang otentik. Tiba-tiba Rehan lah, yang mukanya gini, Rehan mana, gue nonton gitu kayak, what's so crazy, what is so special about this? But it's just saking uniknya. Semakin unik dan semakin di luar nalar kita yang normal itu seperti apa itu semakin kemakan. Ya itulah uniknya memang kalau bisa dibilang ya manusia tuh selalu ingin mencari sesuatu yang baru. Ya kalau memang pengen mencari sesuatu yang baru ya di TikTok tuh banyak yang baru dan lucu-lucu sih. Menghibur lah ya. Soalnya ya itu aku juga lagi pingin belajar ya. Nah soalnya pertanyaannya lebih ke pertanyaan filosofis. Do we make content yang berbeda di setiap platform, misalkan di YouTube, di streaming, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, atau kita samain. Strateginya satu konten tinggal di-cut doang. Nah, ya, itu that's the question kan? Ya, itu pertanyaan yang bagus juga sih. Ya kalau misalkan ini my case ya, kalau aku pribadi setiap platform beda-beda konten. Kalau di Instagram memang lebih yang lebih cocok itu yang memang lebih membahas tentang ya gua gitu. Kecintaan terhadap fashion, terhadap hari-hari aku yang memang berhubungan dengan dunia aku. Misalkan kerjaan aku di dunia acting, fashion, terus udah gitu kecantikan. Nah kalau di TikTok ini lebih kayak melihat satu sisi yang berbeda dari seorang Luna Maya. Gue joget-joget, gue bercanda gitu. Yang memang gue gak mungkin lakuin di situ karena itu raw banget. Atau pembahasan-pembahasan yang memang kayaknya organik banget gitu. Yang mungkin gak dilihat karena Instagram itu bukan terlalu ya. Aku bikinnya menjadi page yang menurut aku memang curated. Betul. Itu strategi aku. Kalau di YouTube aku memang bukan konten kreator yang kayak teman-teman yang lain di YouTube. Aku memang ngebahas tentang hari-hari aku. It's my personal blog. Jadi vlogging aku, aktivitas aku, kegiatan aku. So people know hari-hari seorang Luna Maya itu seperti apa sih.
Dan memang ada satu sesi juga yang interviewing gitu. So it's all about talking about life yang menurut aku sangat menarik. Jadi itu. Nah mungkin memang segmentasinya jadi berbeda-beda dan persona yang aku tampilin di setiap platform jadi berbeda-beda gitu. Oke, seeing that kita mempunyai beberapa menit lagi, Mhm. aku mempunyai pertanyaan terakhir yang tentu semua di sini pingin tahu. Let's talk about the financial side of content Oke. creating. Nah, Uh. sebelum aku nggak bakal tanya how, berapa, no, bukan itu. I want to ask the first question is, do you like it better then, dari antara tahun 2000-an sampai 2010, or do you like it better now? Bukan soal nominalnya ya, tapi the way the business is operated. Do you like it better in a sense that dulu udah ada sistem yang terjelas nih, sekarang sistemnya ada tapi kayak like, I'm not talking about the nominal value of course. Of course. What do you think about that? Jujur kalau dari segi ini gue lebih suka sekarang. Oke, kenapa? Why? Karena kita bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan, kita bisa, jadi semua itu kreasi dari kita gitu loh. Kalau dulu tuh kan udah ya lu mentok segitu gitu. Ada misalkan jujur-jujur aja ya, misalnya kita bicara TV atau bicara PH gitu. Kita mau naikin harga aja gitu tuh nggak ada tolak ukurnya gitu loh. Maksudnya tolak ukurnya mungkin dari Nielsen, AC Nielsen gitu. Yang which is kan kita nggak tahu. Betul. Kita nggak pernah tahu datanya itu dari mana. Apakah ya memang waktu itu gue lagi demandingnya lagi tinggi. Ya makanya gue diundang banyak station TV dibikin ini. Film gue banyak. Karena ya kebaca dari oke, film gue box office oke. Tapi sebenarnya data itu kan nggak kita punya 100%. Paham. Nah kalau sekarang kita bekerja dan itu platform kita, gue tahu data gue. Dan gue tahu berapa gue memvalue diri gue. Gue cuma merasa itu aja lebih fair menurut gue. I see. Okay, Gitu loh. I see. Jadi kalau misalkan memang tidak fairnya ada anak baru, engagementnya tinggi banget dibandingkan kita yang udah 20 tahun di industri ini, jadi nggak dihargain. That's cons-nya gitu loh. Yeah. Tapi secara kalau misalkan dibilang gue tahu how to value myself secara rate cards kayak apa, gue tahu ukuran gue karena gue baca data gue gitu loh. Right. Cuma nggak enaknya ya gitu, misalkan anak baru nih. Kayak misalkan yang nyanyi Rehan gitu tiba-tiba booming, tiba-tiba dia minta 100 juta. Dan banyak mungkin brand yang mengiyakan karena mereka butuh engagement itu. Itu aja yang kayak kadang-kadang jadi kita sebagai content creator, influencer atau bahkan seorang aktor, actress, or celebrity lah. Jadi tiba-tiba tuh value kita jadi turun. Itu yang paling gak enak kalau kita bicara zaman sekarang. Cuma untuk menaikkan value kita bisa ada di mana terus, itu butuh kemampuan kita untuk mengolah konten, mengolah positioning kita, mengolah bagaimana membuat kita tuh selalu relevan. Nah itulah kerja kerasnya, jadi supaya stabil. Jadi pada saat ada anak-anak yang baru ini dengan konten-konten yang viral nggak sengaja atau gimana ya kita bisa adu juga gitu loh. And I think that's a very important distinction. Karena gue lahir 94, gue milenial. So I grew up. Kita milenial juga lah. Yeah. So I grew up understanding the difference between what people do as an actor, what you do, I cannot do. Pros and cons, anak zaman sekarang, prosnya adalah karena udah demokrasi sekarang, everyone thinks we're all in the same page. Ya, easy lah ya. Which in a way iya. Yes. Tapi in another way, gue juga sadar there are levels to this. People who've been playing in the big screen, the TV, there's a certain level of skill yang konten kreator nggak bisa lakuin. Dan itu menurunkan ego loh. Iya. Dan kita bermain dengan egonya kita, which is di awal-awal gue lumayan agak terpukul dengan itu. Tapi in a way semua itu harus kita sadar bahwa kita ada di industri dan dunia yang berkembang supaya kita bisa tetap bertahan, kita survive, kita fight bareng-bareng. Ada sometimes we need to lower our ego and listen to them and be their friends. Walaupun sebenarnya wow gila gue udah 20 tahun. Kena. Secara mental kena, tapi in a way ya that's life. We have to learn, we have to accept. That's how adapt. We have to
tolerate somehow bahwa ya ada yang baru, ada yang kontennya lebih menarik, in a way ya secara persaingan ya kita coba se-fair mungkin ya, walaupun kadang-kadang kena juga sih, cuma ya udahlah, namanya hidup. Kalau nggak di pekerjaan, di yang lain juga kita banyak diuji juga kan gitu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk Luna dong. Terima kasih banyak. Ya, waktu kita udah mau hampir habis. I just want to say thank you so much. No, Semoga thank hari you. ini di sesi entertaining content ini kita bisa belajar banyak. Nah, aku juga belajar banyak. Sama lah. Ini aku dialog dengan Kak Luna sendiri sebagai pionir di industri. Aku juga pengen ngomong kalau siapapun mau membuat konten di sini, do it in your heart, learn how to adapt. Yes, kita bisa belajar dari trending-trending apapun yang terjadi di banyak social media atau platform-platform tertentu. Tapi don't lose your soul, be good and mungkin Kak Luna mungkin ada satu closing statement. Thank you for listening. Mudah-mudahan bisa ada sedikit ini ya, I don't know gitu. Kadang-kadang kan beda dunia itu kita nggak pernah paham ya di balik layar itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bisa membuka knowledge atau memberikan knowledge. That's all. Yang paling penting adalah bisa kasih sedikit ilmu supaya kita bisa lebih paham what's going on, what is content. Dan ternyata struggle-nya kita, terus juga susah payahnya kita gitu. Dan hopefully you enjoy the talk show and thank you for being here and see you next time. Terima kasih Kak Luna Maya, terima kasih semuanya. Saya Ando Vida Lopez, terima kasih banyak. Beli. Gratis ongkir. Beli. Gratis ongkir. Download Blibli sekarang. Beli. Beli tepat waktu. Beli tepat waktu. Download Blibli sekarang. Beli pasti ori. Beli pasti ori. Download Blibli sekarang. Pasti puas, pasti Blibli.